Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6 dan rekan saya, Dia Zakia Putri, akan mempresentasikan tentang perhitungan harga pokok produk berbasis aktivitas. Selanjutnya dapat kita pelajari dengan Activity Based Costing, disingkat dengan ABC. Yang dapat kita pelajari di sini adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu pengertian Activity Based Costing. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, biaya per unit. Yang keempat, pentingnya penentuan biaya per unit produk. Yang kelima, sesungguhnya dan biaya normal. Biaya normal. Selanjutnya itu langkah-langkah sistem ABC. Selanjutnya, manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Kemudian kelebihan dan kelemahan sistem ABC. Yang terakhir itu penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas. Baik, selanjutnya ini pengertian dari Activity Based Costing ABC. ABC atau Activity Based Costing adalah metode penentuan biaya produk pembebanan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Selanjutnya yaitu biaya produk. Pengertian biaya produk ditentukan oleh tujuan manajerial yang ingin dipenuhi. Definisi biaya produk dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya produk dapat diklarifikasi menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya tenaga langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu biaya per unit. Dalam artiannya, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya yang dihitung berasal dari pembebanan biaya ke objek, biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan beban mentah. Selanjutnya yaitu pentingnya penentuan biaya per unit produk. Di sini ada 2. Yang pertama itu penentuan harga. Jika manajemen mengetahui biaya produksinya, maka mereka akan mendapatkan menentukan harga yang sekiranya tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu dasar pembuatan keputusan. Jika manajemen mengetahui biaya produksi sebuah produk, maka mereka dapat membandingkannya dengan harga jual produk pesaing. Berdasarkan hal tersebut, manajer akan dapat menentukan apakah sebaiknya produksi itu dilanjutkan apa tidak. Biaya normal itu adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Dan di sini ada langkah-langkah sistem ABC, ada 3, yaitu mengaplikasikan biaya sumber daya manusia. Sumber daya untuk aktivitas dapat dilakukan membedakan aktivitas mengonsumsi secara ini. Aktivitas menjadi 4 level, yaitu ada unit level, ada batch level, ada product level, ada finally level. Yang kedua itu mengolasikan biaya ke dalam objek biaya. ABC menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dalam mengaplikasikan biaya sumber daya ke dalam produk. Sementara itu yang ketiga adalah mengaplikasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya, yaitu pemicu biaya aktivitas harus dapat menjelaskan naik turunnya biaya. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan manfaat dan keterbatasan sistem ABC itu. Manfaatnya itu ada 5. Yang pertama itu pengukuran yang lebih baik. Yang kedua itu pembuatan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah perbaikan proses. Yang keempat itu optimalisasi biaya. Yang kelima itu penentuan biaya kapasitas yang tercapai. Sementara itu keterbatasan sistem ABC ada 3 macam. Yang pertama yaitu alokasi. Alokasi itu adalah tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Yang kedua itu pengabaian biaya produk atau jasa yang
yang diidentifikasi oleh sistem ABC cenderung tidak memuaskan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa tersebut. Yang ketiga itu adalah biaya dan waktu. Salah satu kendala yang penerapan ABC adalah besarnya biaya aplikasi lamanya proses ABC tersebut. Selanjutnya, kelebihan sistem ABC itu ada 6, saya akan bacakan 3 saja. Yang pertama itu biaya produk yang lebih akurat, yang kedua itu biaya ABC memberikan perhatian yang pada untuk aktivitas, yang ketiga itu sistem ABC mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisiskan aktivitas dan proses produksi tersebut. Selanjutnya, penentuan harga pokok yang berdasarkan aktivitas itu adalah sistem yang terdiri atas tahap, yaitu pertama melacak biaya pada berbagai aktivitas dan kemudian ke berbagai produk. Penentuan harga pokok secara konvensional juga melibatkan dan tahap. Selanjutnya yaitu tahap dari penentuan harga pokok produk itu ada 4. Yang pertama itu ada penggolongan biaya. Penggolongan biaya itu adalah berbagai aktivitas ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai suatu intervensi fisik yang mudah dan jelas. Yang kedua itu adalah mengasosiasi berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, yaitu menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok-kelompok biaya yang homogen ditentukan. Yang C itu penentuan kelompok-kelompok biaya. Itu adalah kelompok biaya sekumpulan biaya overhead yang terhubungkan secara logis dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Yang terakhir itu ada penentuan tarif kelompok, yaitu tarif kelompok yang dihitung dengan rumus total biaya overhead untuk kelompok aktivitas terlalu dibagi. Dan selanjutnya teman-teman bisa tengok sendiri contoh-contohnya yang ada di slide ini. Dan selanjutnya kita bakal masuk ke perbandingan biaya produk. Teman-teman bisa tengok juga contoh-contohnya. Dan yang terakhir kita masuk ke identifikasi aktivitas dan klasifikasi. Itu ada 4. Aktivitas adalah dikerjakan setiap hari unit produk diproduksi. Yang kedua itu aktivitas berlevel batch, yaitu aktivitas yang dikerjakan setiap kali suatu batch produk diproduksi. Yang ketiga itu ada aktivitas berlevel produk, yaitu aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah biaya berlevel fasilitas, yaitu meliputi aktivitas untuk menopang proses pemanfaatan secara umum dan diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk, namun banyak sedikitnya produk ini tidak menghubungkan dengan volume atau barunya produk yang diproduksi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau materi kami yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.